Halo semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Winda. Hari ini kita akan belajar mengenai limit di ketahinggaan di kelas 12 Matematika Peminatan. Adapun yang kita akan pelajari kali ini adalah mengenai bagaimana menentukan limit fungsi polinomial di ketahinggaan, bagaimana menentukan limit fungsi rasional di ketahinggaan, bagaimana menentukan limit fungsi irasional di ketahinggaan, dan yang terakhir bagaimana kita menentukan limit fungsi trigonometri di ketahinggaan. Jadi ada 4 hal yang akan kita pelajari dalam limit di ketahinggaan di kelas 12. Nah, sebelumnya kalian harus ingat dulu apa sih maksud dari kata tahingga atau simbol infinity, ya. Simbol infinity atau ketahinggaan itu adalah suatu bilangan yang diberikan atau bilangan yang nilainya sangat besar sehingga kita tidak bisa mewujudkannya dalam suatu digit. Makanya kita simbolkan dengan bentuk tak hingga. Ya, jadi bentuk tak hingga itu ya tidak ganjil, tidak genap, tidak prima. Jadi suatu simbol yang menyatakan bahwa ada suatu bilangan yang sangat besar, ya. Itulah yang dinamakan dengan bentuk tak hingga. Tak terbatas, tidak ada akhirnya. Itulah dia bentuk tak hingga. Oke, kita masuk ke yang pertama. Bagaimana kita menentukan suatu limit fungsi polinomial di ketahinggaan? Langkahnya hanya 3. Yang pertama, tentukan variabel berpangkat tertingginya. Yang kedua, faktorkan fungsi polinomial itu dengan cara keluarkan variabel pangkat tertingginya. Dan terakhir, tinggal gunakan sifat-sifat limit dan tentukan nilai limitnya. Oke, kita coba contoh yang pertama ya. Bagaimana menentukan suatu nilai limit di ketahinggaan dari limit x menuju tak hingga x pangkat 3 min x pangkat 2. Oke, jadi seperti langkah-langkah yang Ibu sudah jabarkan tadi. Kita harus tentukan dulu mana variabel berpangkat tertingginya. Variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Oke. Ketika kita sudah menemukan variabel pangkat tertingginya, sekarang tinggal kita faktorkan dia sebagai langkah kedua. Oke, limit x menuju tak hingga, x pangkat 3-nya kita keluarkan. Nah, sehingga x pangkat 3 kali berapa biar menjadi x pangkat 3? Ya, itu 1. Dikurangi x pangkat 3 kali berapa biar jadi x pangkat 2. Nah, biar sesuai dengan soalnya. Karena dia pangkatnya menurun, maka kita harus bagi dia 1/x. Nah, ketika kita sudah faktorkan, maka kita akan gunakan sifat-sifat limit fungsinya, yaitu tinggal substitusi x-nya menuju tak hingga. Hasilnya adalah tak hingga pangkat 3 kali 1 min 1 tak hingga. Nah, di sini harus ingat tak hingga itu adalah suatu bilangan yang besar sekali. Tak hingga kali tak hingga hasilnya adalah tak hingga. Pasti nilainya besar sekali. Tak hingga tambah 2 tak hingga juga. Tak hingga kurang tak hingga. Nah, ini namanya bentuk tak tentu. Kita tidak bisa mengetahui mana yang lebih besar, tak hingga yang pertama atau tak hingga yang kedua. Tak hingga bagi tak hingga. Ini juga kita tidak bisa menentukan tak hingga mana yang lebih besar. Ya, sehingga kalau misalkan kita dalam bentuk soal yang tadi, tak hingga pangkat 3, jadi tak hingga kali tak hingga pun hasilnya adalah tak hingga. 1 dikurang kalau 1 per tak hingga, 1 dibagi bilangan yang besar sekali, 1 dibagi gede sekali, besar sekali. Maka hasilnya akan mendekati 0. Ya, misalkan saja lah 1 dibagi 1 juta kan 0,0000. Nah, ini bilangannya besar sekali daripada 1 juta. Jadi hasilnya adalah 0. Sehingga hasil ini tak hingga kali 1, yaitu tak hingga. Itu untuk menentukan limit fungsi polinomial. Jadi ingat 3 langkahnya tadi ya. Tentukan variabel pangkat tertingginya, faktorkan, dan gunakan sifat limitnya untuk menentukan nilai limitnya. Yang kedua, bagaimana menentukan limit fungsi rasional di ketahinggaan. Langkahnya juga ada 3. Sama, tentukan variabel pangkat tertingginya, cuma bedanya ada di langkah kedua. Kalau tadi di langkah polinomial adalah dengan memfaktorkan, jadi dengan mengeluarkan variabel pangkat tertingginya. Kalau sekarang kita dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan variabel tersebut. Oke, sebagai contoh. Nah, kita lihat lagi, manakah variabel pangkat tertingginya dari bentuk rasionalnya? Oh, ternyata kita temukan dia diletaknya di pembilang, ya, pangkatnya adalah x pangkat 2 sebagai variabel pangkat tertinggi. Tinggal kita bagi saja. Jadi semua elemennya kita bagi dari x pangkat 2 ya. Jadi bagian atas x pangkat 2 dibagi x pangkat 2, dikurangi 2x dibagi x pangkat 2, ditambah 3 per x pangkat 2. Per, bagian bawahnya sebagai penyebut juga akan dibagi dengan x pangkat 2. Jadi r per x pangkat 2 ditambah 3 per x pangkat 2.
Ketika sudah semua elemennya kita bagi dengan X pangkat 2, oke, tinggal kita sederhanakan kembali. Di bagian atas kita sederhanakan, hasilnya adalah 1 min. Oke, yang kedua adalah 2 per X. Kita periksa yang terakhir tidak bisa kita sederhanakan, kita tulis ulang saja. Ini kita sederhanakan jadi 1 per X ditambah. Setelah kita sederhanakan sampai bentuknya menjadi paling sederhana, tinggal kita substitusikan. Kita gunakan sifat limitnya dengan cara metode substitusi langsung. Kita ganti X-nya dengan tak hingga. 1 min 2 per tak hingga ditambah 3 per tak hingga kuadrat per 1 per tak hingga ditambah 3 per. Jadi ingat lagi, semua yang dibagi dengan tak hingga pasti hasilnya adalah 0. Ya, sehingga hasilnya yang terakhir itu adalah 1 dikurang 0 ditambah 0 per 0 ditambah 0. Bilangnya 1, bawahnya 0. Sekarang kita berpikir 1 dibagi 0 berapa? Dalam suatu fungsi limit, 1 dibagi 0 itu adalah menuju tak hingga. Ya. Tapi kalau ada min, di sini misalkan, contohnya min 1 dibagi 0 juga menuju tak hingga. Tapi ketika dia tandanya negatif, mengikuti min tak hingga. Oke, itu di sana ya. Oke, mungkin nanti ada yang berpikir gimana kalau variabel pangkat tertingginya letaknya di bagian penyebut. Oke, kita coba. Oke, kita coba bagaimana jika variabel pangkat tertingginya letaknya di bagian penyebut seperti soal ini. Oke, langkahnya masih sama. Bagi semua elemennya dengan pangkat tertinggi yaitu X kuadrat. Kita dulu. Ya, 5x per x kuadrat min 2 per x kuadrat. Kemudian kita sederhanakan. Oke, kita sederhanakan. Jadi yang bagian atas sisa lagi 1 ya, 2 per x aja. Kemudian sebelahnya tidak bisa kita sederhanakan kembali. Lalu bagian bawah penyebutnya 3 ditambah ya 5 per x min 2 per x kuadrat. Oke. Kemudian tinggal kita ganti x-nya dengan infinity. Atau min 2 per tak hingga kuadrat. Oke, ingat lagi, semuanya dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Ya, jadi semua yang dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0 ditambah 0 per 0 dikurang, sehingga hasilnya adalah 0 per 3. 0 per 3 yaitu 0. Jadi ternyata kalau misalkan bagian variabel perpangkat tertingginya letaknya di penyebut, hasilnya adalah 0, bukan tak hingga. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian kita cek lagi bagaimana kalau variabel pangkat tertingginya letaknya di pembilang dan penyebut. Jadi sama-sama memiliki pangkat tertinggi. Oke, contohnya seperti ini. Pangkat tertinggi dari soal ini adalah X pangkat 4. Sama ya, bagian pembilang dan bagian penyebut. Jadi kita masih sama, kita bagi dia dengan pangkat tertingginya. Oke, 3X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 4, tambah 2 per X pangkat 4. 3 per X pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 4 per x. Kita sederhanakan. 3 ditambah 2 per x pangkat 4 per x pangkat 4 ditambah, gunakan hasilnya hanya 5. Terakhir tinggal kita substitusikan, ganti x-nya dengan tak hingga. Tak hingga per 3 per tak hingga tambah 5. Ingat lagi semua yang sudah dibagi hasilnya 0. Sehingga hasil terakhir 3 ditambah 0 per 0 ditambah 5. Ini adalah per 5. Oh, ini minus ya. 3 per min 5 atau min 3 per 5. Nah, dari ketiga bentuk atau jenis soal-soal tentang fungsi rasional, kita bisa gunakan langkah cepatnya. Jadi dalam 1 detik sudah bisa ketemu jawabannya. Oke, bagaimana langkah cepatnya? Kita lihat. Ketika pangkat tertingginya letaknya di bagian pembilang, maka hasilnya pasti tak hingga atau min tak hingga. Ini tergantung dari koefisiennya, yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Kemudian yang B adalah ketika pangkat tertingginya letaknya di bagian penyebut, maka hasilnya sudah pasti limitnya adalah 0. Dan ketika pangkat tertinggi di pembilang dan penyebutnya sama, maka hasilnya adalah tinggal ambil koefisien dari pangkat tertinggi itu, koefisien dari variabel pangkat tertingginya ya. Langsung ambil aja angka depannya, itu pasti itulah hasilnya. Jadi itu adalah cara cepat dalam mengerjakan limit fungsi
di ketahinggaan yang berbentuknya rasional. Oke, bahasan yang ketiga adalah bagaimana menentukan limit fungsi irasional sekarang di ketahinggaan. Jadi langkahnya hanya dua. Kalikan fungsi tersebut dengan bentuk sekawannya, kemudian gunakan sifat limit dan tentukan nilainya. Oke, sebagai contoh, limit X mendekati tak hingga akar X kuadrat ditambah 2X min 3 dikurangi akar X ditambah 2. Nah, ingat lagi ya bentuk sekawan ya. Bentuk sekawan dari fungsi ini, kalau min itu sekawannya adalah plus. Jadi di bagian pembilang buatkan, di bagian penyebut juga buatkan. Harus keduanya, pembilang dan penyebut. Kemudian, nah kita kalikan. Kalikannya juga dengan cara yang sebelumnya. Ingat kemarin A min B, A plus B akan menjadi min B kuadrat. Oke, ini bagian atasnya saja. A min B, A plus B. A kuadrat, nah, akarnya hilang, ya, dikurangi B kuadrat, akarnya hilang. Cuma hati-hati, kita kasihkan kurung aja. Karena apa? Karena ada min ini yang mempengaruhi tanda di bagian bilangan yang lain. Untuk bagian bawahnya, biarkan saja, kita tidak ada gunakan apapun di sana. Selanjutnya kita sederhanakan ya, sehingga menjadi X kuadrat plus X min 5 bagian pembilangnya per bagian bawahnya tetap. Jadi kita tidak ada mengubah apapun di sana. Nah, sekarang kalau sudah modelnya begini, ini bentuknya adalah bentuk rasional. Jadi seperti kembali lagi ke bentuk rasional. Bagaimana langkahnya adalah dengan lihat mana pangkat atau bagi dengan variabel berpangkat tertingginya. Oke, kita lihat lagi ini. Bagian pembilang pangkat tertingginya X pangkat 2. Bagian penyebut di akar tuh X pangkat 2 juga. Nah, tapi hati-hati. Ketika dia dalam bentuk akar, pangkat tertingginya dia itu sebenarnya bukan pangkat 2, tapi pangkat 1. Ya, karena dia dalam bentuk akar, sehingga pangkat tertinggi dari fungsi ini adalah X pangkat 2. Jadi semuanya dibagi dengan X pangkat 2, kecuali, lihat lagi, ketika X pangkat 2 kita masukkan ke dalam bentuk akar, maka itu harus kita kuadratkan, sehingga yang kita masuk ke dalam akarnya itu adalah X pangkat 4. Jadi khusus yang ada akarnya, kita baginya dengan X yang pangkat 4. Oke, kemudian kita sederhanakan, dan seperti biasa kita substitusikan X-nya dengan tak hingga. Sehingga hasilnya adalah ya 1/0, yaitu tak hingga. Nah, di bagian irasional juga sebenarnya ada cara cepatnya, tapi cara cepatnya tidak bisa digunakan untuk seluruh bentuk yang isi irasional. Hanya ketika bentuknya soalnya dalam bentuk limit X mendekati tak hingga akar dari AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar dari PX kuadrat tambah QX tambah R. Ini pun juga tidak bisa selalu kita gunakan ya, karena ada syaratnya. Syarat tambahannya adalah A dan P-nya harus sama, baru kita bisa gunakan rumusnya. Jadi ini ada syaratnya, A harus sama dengan P. Ketika soal kita tidak temukan seperti itu, kita tidak bisa menggunakan bentuk cara cepatnya ini. Jadi tetap kita gunakan konsep yang sebelumnya, yaitu dengan mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Ya. Jadi kalau bentuk rumus ini, contohnya yang bisa kita gunakan adalah limit X mendekati tak hingga akar 4X pangkat 2 tambah 3X dikurangi akar 4X pangkat 2 dikurang 5X. Jadi kita tahu di sini adalah A, ini adalah B, C-nya tidak ada ya, artinya 0. Kemudian yang di bagian kanan, ruas kanannya juga ini P-nya, ini Q. Nah, jadi A dan P-nya sama nih, harus sama. Jadi kalau sudah sama, maka kita bisa gunakan bentuk cara cepatnya. Jadi hasilnya ya udah B min Q 3 min 5 per 2 akar A-nya atau P-nya ya, 4 boleh. Jadi 3 tambah 5 per 2 kali 2 itu 84. Hasilnya adalah 2. Boleh gunakan cara cepat kalau misalnya kita ketemu bentuk yang seperti ini. Nah, yang terakhir, menentukan limit fungsi trigonometri di ketahinggaan. Jadi langkahnya ada dua. Yang pertama kita bisa gunakan grafik fungsi trigonometrinya. Jadi ingat kembali bagaimana grafiknya di kelas 10, materi kelas 10 ya, mengenai trigonometri. Atau bisa gunakan GeoGebra. Nah, kita bisa lihat grafiknya dengan mengetikkan fungsi trigonometrinya di sana. Nah, kedua juga kita bisa mengubah bentuk fungsi trigonometrinya agar berlaku sifat-sifat yang kita sudah pelajari ini sebelumnya di limit fungsi trigonometri. Jadi kita berlaku lagi sin X per X per sin X, tan X per X, ataupun dibaliknya ya, ataupun kombinasinya. Oke, contoh langsung. Bagaimana kita menentukan suatu limit di ketahinggaan bentuk cos X per X?
Nah, kita lihat dalam bentuk grafik ya. Nah, grafik cos X per X itu di GeoGebra seperti ini. Nah, ini agak oke, mungkin saya tambahkan. Di sini ini ada ini sumbunya sumbu Y, sumbu X. Nah, ini bilangannya menuju tak hingga ya. Tak hingga positif berarti ke sini terus nih. Nah, kita lihat bahwa nilai-nilai X yang makin membesar atau makin ke kanan, nah, maka grafiknya ternyata mendekati 0. Ya kan, kalau dilihat dari grafik dia mendekati 0. Dia tidak pas di 0, tapi mendekati 0. Sehingga limitnya udah pasti 0. Simple ngelihatnya kalau dari grafik. Tapi kita coba lihat dengan cara berbeda. Kalau kita lihat dari grafik, ingat waktu di kelas 10, grafik cos itu punya nilai maksimum 1, nilai minimumnya min 1. Kita bisa gunakan teorema Apit ya. Nah, kemudian kita akan rubah gimana caranya bentuknya biar mau seperti soal cos X per X. Berarti kita bagi semuanya dengan X. Selanjutnya, agar kita menentukan nilai limitnya, kita tinggal tambahkan operasi limit di seluruh ruasnya. X mendekati tak hingga cos X per X. Oke, yang ini masih limit X menuju tak hingga. Oke, tinggal kita substitusikan. Kita ganti X-nya dengan tak hingga. Limit X mendekati tak hingga cos X per X. Oke, yang ini jadinya ya seper tak hingga. Semua yang dibagi dengan tak hingga hasilnya adalah 0. Ya, kalau dia negatif 0 juga 0 ya, karena 0 itu netral, tidak ada positif, tidak ada negatif. Nah, sekarang karena suatu limit X mendekati tak hingga cos X per X itu diapit, di sebelah kirinya ada 0, di sebelah kanannya ada 0, maka nilai yang di tengah-tengah pastilah 0. Jadi kalau dengan metode teorema Apit juga sama. Ya, dia menghasilkan nilai yang sama, yaitu 0. Oke, mungkin kita gunakan soal yang lain untuk lebih memahami bagaimana menentukan limit di ketahinggaan dari fungsi trigonometri. Oke, kita lihat lagi. Nah, bagaimana kita menggunakan bentuk ini? Apakah bisa dengan menggunakan grafik? Kalau kita menggunakan grafik dengan aplikasi mungkin bisa. Cuman kalau dengan manual agak sulit ya, karena ada nilai sin, ada cos. Tapi itu pun dengan fungsi yang berbeda. Ada yang 4 per X, ada yang 2 per X, ada yang 1 per X malah. Nah, jadi kita harus gunakan langkah lainnya. Jadi langkah yang kedua adalah dengan mengubah bentuk fungsi trigonometrinya, itu agar berlaku sifat-sifat di limit fungsi trigonometri yang sebelumnya kita sudah pelajari. Karena ini menuju tak hingga, sedangkan limit fungsi itu kan menuju 0, jadi kita harus memisalkan dulu. Jadi langkah pertama kita harus misalkan. Misalkan, oke, kita ambil huruf lain lah, P. Nah, adalah seper X. Kenapa seper X? Karena semua ini yang sama adalah per X-nya aja, angka yang di atas aja yang berbeda. Jadi kita ambil yang sederhana yaitu 1 per X. Dan ketika X-nya mendekati tak hingga, maka P-nya aktif. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini X-nya kalau kita ganti dengan tak hingga, 1 per tak hingga. Nah, ingat lagi ya, 1 per tak hingga itu adalah 0. 1 dibagi dengan bilangan yang besar sekali. Sehingga P-nya akan mendekati 0. Nah, jadi soalnya pun akan berganti. Yang awalnya limit X mendekati tak hingga menjadi limit P mendekati 0. Yang awalnya sin 4 per X, karena kita sudah mengubah P-nya dengan seper X, sehingga hasilnya sin 4P. Ya, ditambah dengan sin 2P per 2P kali cos P. Nah, kalau sudah menuju 0, berarti kita sudah bisa gunakan sifat-sifatnya yang sebelumnya kita sudah pelajari. Mana paketannya? Nah, mana yang bisa kita gunakan bentuknya untuk menyederhanakan pola dari fungsi trigonometrinya. Oke, misalkan ini kan bentuknya pecahan, kita bisa rubah. Coba kita pecah dia ya. Sin 4P dengan 2P cos P. Kemudian yang di sebelah kanan juga kita pecah. Jadi sin 2P-nya kita akan sama dengan sin 2P per 2P cos P. Jadi sama-sama punya penyebut yang sama. Ternyata bagian sini sudah ketemu, di sini ada paketannya, di sini juga ada paketannya. Oke, sehingga hasilnya tinggal langsung ambil angka depannya 4 per 2, karena masih ada cos. Nah, tinggal kita ganti P-nya dengan 0 derajat, atau 0 ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah 2 per 2, ini juga cos 0. Nah, ingat lagi, cos 0, ya cos 0 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 1, hasilnya 3.
Jadi untuk menyelesaikan bentuk fungsi trigonometri yang diketahui bentuk seperti itu, jadi dengan langkah menyederhanakan bentuknya, ingat kembali langkah-langkah di limit fungsi trigonometri. Hanya saja kalau sekarang kan bedanya ada bentuk tahingga, nah, tapi bentuk konsepnya sama. Kita gunakan mana bentuk yang bisa kita buat paketnya sehingga kita bisa gunakan langsung ambil bagian depan dari variabelnya yang dicari. Oke, jadi sekian video pembelajaran dari Ibu hari ini. Sekarang kalian bisa coba latihan yang sudah ada di slide. Nah, tetap semangat belajarnya dan jangan mudah menyerah ya. Tetap kita akan nanti lanjutkan dengan materi turunan fungsi trigonometri.